Jadi ayah itu adalah orang yang ulet, telaten, teliti, sabar dan seterusnya, tekun. Jadi setiap mungkin saya pagi pulang dari pagi ya, pagi pulang sekolah itu mesti ayah itu duduk di meja makan, gitu ya, duduk di meja makan, nulis pekerjaannya tuh hampir setiap itu nulis otak atik itu motong-motong apa ayat Quran difotokopi dan seterusnya terus begitu itu. Ayah mulai nggak ngotak-ngatik qiraat itu saya lihat sekitar tahun 92 93 saat ayah mulai sakit. Itu sudah tidak mulai aktif menulis qiraat atau tidak meneliti memperbaiki qiraat itu tahun itu. Sebelumnya wis bolak-balik gitu, perbaikan terus itu ya. Ya sampai yang terakhir itu yang 4 jilid, 6 jilid dan 8 jilid itu ya. 3 jilid. Jadi ayah itu adalah penemu metode pertama qiraat yang memakai metode CBSA. Apa? Cepat, cara belajar siswa aktif. Ya, kalau saya nggak pernah di sekolah ya. Cara belajar siswa aktif kan. Jadi kan orang dituntun guru ini terus kan, bagaimana anak juga ikut aktif dalam belajar. Kemudian ayah juga mengadakan pengajaran Al-Quran itu dengan metode klasikal dan individual. Itu yang pertama di Indonesia. Tadinya kan cuma individual kan, datang pulang yang ada sebelumnya. Kemudian penerapan metode pakai syahadah tasih pertama itu di tahun 91. Terus jadi selain qiraat ayah itu juga menemukan beberapa karya ya. Di antaranya alat-alat kesehatan itu juga. Mungkin jenengan pernah lihat ya alat kesehatan sing saiki dipakai untuk mijet itu ya. Itu mungkin dulu belum ada dan yang pertama membuat itu ayah kayak pijet yang kayak jerit-jerit itu loh. Itu diawali dari ayah pertama itu. Kemudian ya mungkin ini ayah pinter buat mainan-mainan. Jadi anak-anaknya kadang itu dia buat mainan itu yang mungkin bentuknya ini bundar panjang terus bundar lagi. Terus ada alatnya itu yang ininya 3. Jadi bentuk begini tapi tersusun 3. Bilang sama anak-anaknya, ini piye carane bisa masuk di sini. Padahal kan nggak ada ininya ya. Nggak, ya pokoknya otak-atiknya gitu. Alat satu bentuknya panjang gitu kan. Piye carane alat ini bisa masuk di sini. Itu buat karya-karya kayak gitu tuh bentuknya macam-macam. Terus ada yang bentuk kayak cincin gitu ya. Ini bisa disambung ke piye dan seterusnya. Ayah senang mengajak anak-anaknya dengan bermain-main semacam itu. Main apa itu dulu sing pakai egrang, kemudian catur, main semacam itu. Seringlah buat karya-karya yang memang mengasihkan buat anak-anak. Jadi menyenangkan sekali deh pokoknya ya. Dan setiap pulang itu kadang dijai, yuk mainan ini gitu. Pulang sekolah sore yuk, apalagi kalau pas ngajinya libur ya, itu kadang bermain bersama-sama dengan anak-anaknya gitu. Kemudian ini mumpung pas hari ayah ya, menjelang hari ayah ya. Ayah itu main perannya tuh jangan cuma golek duit ya. Ayah mainnya jangan cuma golek duit. Jadi buat anak-anak itu berkesan. Jadi memang benar berkesan. Jadi saya bisa bilang ayah itu orang tua menyenangkan. Tapi apa ya? Ini loh, kita selalu hormat, selalu menyenangkan, tapi kita tidak berani kurang ajar sama dia. Gimana itu namanya? Apa Pak? Segan. Oh ya, kita segan sama dia. Riko. Jadi dilihat gitu aja gitu kita udah takut gitu loh. Wibawanya ada gitu. Jadi kita ya dijak main, tapi kalau ayah ngeliatin gitu aja mungkin marah gitu, kita udah ketakutan gitu. Itu luar biasanya ayah. Tapi seneng guyon. Ayah adalah penemu, ayah adalah orang yang peduli dengan apa? Orang-orang Nusantara, orang-orang bisu tuli ya. Ayah pedagang perhiasan di Pasar Juara.
Kemudian ngelihat ada tunanetra gitu ya, tunanetra diajak pulang. Diajari, kebetulan ayah pinter gawe kerajinan sapu. Kalau pegang kertas gini ya, katanya megang plastik kamu bisa bikin kayak gini gitu. Kertas dipegang dolak jadi kembang api. Nah, jadi kamu bisa bikin kayak itu. Ahli tangannya tuh pinter-pinter kayak gitu. Nah itu dengan ayah tunanetra itu diajak ke rumah, dididik, diajari gawe kerajinan sampai akhirnya membuat ayah buat yayasan kesejahteraan tunanetra muslimin. Terus ayah belajar braille, iso maca Quran braille. Jadi yang ngajari pijet, ngajari braille, dan akhirnya ayah menjadi pentasih braille Indonesia di antaranya. Jadi kalau Quran itu Quran braille itu cetak kemudian disuruh koreksi sama ayah itu. Kemudian peduli dengan anak-anak bisu ya. Bagi penasarannya itu, piye caranya wong bisu itu bisa baca Quran. Didatangkan, ada ayah membuka pendaftaran itu kan. Terus ada pertama itu Sigit ya, tapi Sigit nggak berhasil. Kemudian orang Banyumanik itu sampai jilid 5. Sempat jilid 5, cuman katanya terus berhenti. Wong alam berhentinya kenapa saya nggak tahu ya, karena saya udah pindah ke Pemalang. Kemudian ayah itu termasuk sebagai pendobrak. Pendobrak apa? Kebetulan ayah saya tuh bukan orang Jawa ya. Jadi keturunan ayah ibu itu hampir semuanya melarang anaknya itu untuk mantu wong Jawa. Jadi nggak boleh kalau untuk orang Jawa. Ya mungkin punya anggapan merendahkan nyuwun sewu ya. Nah, pamali. Jadi dan kakek saya tuh orang khotib, pinter agamanya sok khotbah di masjid gitu. Itu tatkala ibu saya itu mau mau cari mantu gitu kan, mau cari mantu, kemudian maunya itu dia dicontohkan dengan keturunannya gitu kan. Tapi ayah saya enggak, ini loh mantu saya yang namanya Fadil Sumadi orang Jawa. Dan sekarang anaknya ayah tuh 13, mantunya wong Jawa tok kabeh. Mantunya orang Jawa semuanya. Yang enggak satu tok pada. Semuanya orang Jawa. Jadi kalau keluarga itu menyebut kita tuh koja. Koja itu pendatang, jadi campuran lah, ono ada Arab, ada India gitu kan. Nah, kemudian ayah saya mungkin keturunan koja ya, keturunan koja itu satu-satunya pertama yang mendobrak bahwa orang Jawa itu juga mulia gitu kan, mulia. Tatkala dia memang soleh ya insya Allah membawa kebaikannya. Akhirnya ngambil mantu tuh Pak Fadil itulah, kebetulan dia kan lulusan pondokan, kemudian kitabnya pinter, biasa khutbah gitu kan. Sama ayah saya dipamerkan sama ini kakek saya, bilang begini, ini Fadil itu pintar khutbah, pintar, ya dah jajal suruh khutbah, suruh ngimam khutbah Jumat di masjid. Nah akhirnya semenjak itu di masjid itu mesat pekojan ya, itu memang biasanya kan khotibnya ya ada kakek saya sampai pokoknya semua kojo ya, itu ya akhirnya boleh orang Jawa segala boleh masuk situ gitu loh. Itu. Kemudian di masjid itu juga itu tidak boleh perempuan salat di situ. Yang boleh salat di situ ya laki-laki, khususnya apalagi Idul Fitri, Idul Adha gitu. Kita anaknya 13 ya karena 2 sudah nikah ya waktu itu. Dipaksa suruh sholat id di situ. Padahal semua laki-laki, nggak ada perempuannya. Ayah pamit dan diizinkan. Kita jalan sama malu-malu gitu kan. Akhirnya masjid itu sejak itu diperbolehkan perempuan untuk sholat di situ, sholat id Idul Adha. Kemudian ayah juga membuat mu'alaf center. Jadi ada beberapa murid ayah itu yang kebetulan Cina kan, dia belajar ngaji di ayah. Kemudian akhirnya yang diantaranya Pak Handoyo, Pak siapa ya, saya kok lupa namanya ya, saya lupa beberapa orang itu ya.
itu akhirnya mereka tuh membuat satu kelompok ya yang namanya Mu'alaf Center. Mu'alaf Center. Jadi dan memang gerakan-gerakan ayah itu ya dari sisi pengajaran Al-Quran, banyak tunanita itu ya di pengajaran Al-Quran, kemudian yang orang Cina itu ya di pengajaran Al-Quran, dan alhamdulillah memang fokusnya adalah mengajarkan Al-Quran dengan metode yang praktis dan mudah, dan insya Allah qiraat itu mudah, orang ngengelan ini. Sekarang setelah korpus berganti dengan DKP, kok aturannya macam-macam ya, gitu. No aplikasi dan lain sebagainya. Itu dalam rangka perbaikan. Nah, dengan jenengan memasukkan apa namanya nama murid, kenaikan murid, akhirnya ditarik. Oh iki SD, misalkan SD apa ini namanya? Permata Hati itu muridnya sekian. Nah, yang dia usianya sekian, kelas 2 sudah hatam itu sekian, yang belum sekian itu diketahui semuanya. Terus apa yang permasalahan nanti muncul di situ, dan itu muncul se-Indonesia. Akhirnya kita bisa mengevaluasi ya, gitu. Mengevaluasi, memperbaiki, dan semua bisa melihat itu gitu. Terus memang akhirnya ada penerapan-penerapan untuk pembelian buku dan lain sebagainya gitu ya. Dan insya Allah itu dalam rangkanya mempermudah semuanya dan memperbaiki pengajaran Al-Quran. Mungkin itu ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.